Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerun Maulana Nasliin dari kelas 11 PPLG 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram UML, yaitu composite, objek, dan komponen diagram. Tanpa banyak bicara lagi, mari kita lanjut videonya. Nah, yang pertama ada composite diagram. Composite diagram adalah salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur internal suatu kelas atau komponen, termasuk bagian-bagian penyusunannya seperti part dan port, serta koneksi antar bagian tersebut. Diagram ini membantu memahami bagaimana elemen-elemen dalam sistem saling berinteraksi secara internal untuk membentuk fungsi tertentu. Adapun fungsi composite diagram yaitu memperlihatkan struktur internal suatu kelas atau komponen, termasuk bagaimana bagian-bagiannya saling berinteraksi melalui port dan konektor. Diagram ini membantu dalam merancang sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan antar elemen di dalam satu kesatuan struktur, sehingga mempermudah pemahaman dan pengembangan sistem secara detail. Nah, adapun simbol-simbol composite diagram. Yang pertama, ada kelas, dilambangkan dengan persegi panjang dengan nama kelas di dalamnya. Yang kedua ada komponen, dilambangkan dengan persegi panjang dengan sudut tajam atau simbol khusus. Yang ketiga ada relasi atau relationship, dilambangkan dengan garis penghubung antar kelas atau komponen. Yang keempat ada interface atau antarmuka, dilambangkan dengan lingkaran kecil atau setengah lingkaran. Yang kelima ada port, dilambangkan dengan kotak kecil yang terletak pada sisi kelas atau part. Yang keenam ada part, dilambangkan dengan persegi panjang kecil di dalam kelas atau komponen. Bisa kita lihat di sini ada contoh diagram UML, composite diagram. Nah, diagram ini menggambarkan bagaimana bagian-bagian internal dari sebuah classifier saling terhubung dan bekerja sama. Bagian atas kita bisa lihat judulnya classifier dengan struktur internalnya. Di dalamnya ada beberapa elemen penting. Pertama ada bagian bersama eksternal yang ditandai dengan garis putus-putus. Ini artinya bagian ini dibagikan atau digunakan oleh beberapa elemen. Kemudian ada bagian komposit integer, yaitu bagian internal yang terhubung dengan bagian lain melalui penghubung atau konektor. Lalu ada bagian boolean yang menunjukkan bahwa bagian ini bisa memiliki antara 2 sampai 6 instance bertipe boolean. Di bagian kanan kita juga bisa melihat port atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan antarmuka yang berfungsi sebagai titik masuk dan keluar informasi dari bagian. Di bawah ada classifier tersarang yang berisi 2 bagian. Bagian A real berarti bisa memiliki banyak nilai bertipe real. Bagian B, string, berarti hanya ada 4 nilai bertipe string. Semua elemen ini dihubungkan oleh konektor untuk menunjukkan hubungan kerja antar bagian. Jadi, diagram ini membantu kita memahami struktur dari sebuah sistem dan bagaimana tiap bagian berinteraksi satu sama lain. Nah, lanjut yang kedua ada objek diagram. Objek diagram adalah bentuk objek instan dari sebuah kelas diagram. Objek diagram dapat dianggap sebagai pandangan statis dari sebuah sistem pada momen tertentu. Objek diagram digunakan untuk menggambarkan kumpulan objek-objek dan relasi antar objek pada saat tertentu. Adapun fungsi objek diagram, yaitu menggambarkan kondisi nyata dari objek-objek dalam sistem pada suatu waktu tertentu, lengkap dengan nilai atribut dan hubungan antar objek. Diagram ini berguna untuk memberikan snapshot atau contoh konkret dari model kelas, sehingga membantu dalam memvalidasi desain sistem dan memahami bagaimana objek-objek saling berinteraksi saat program dijalankan. Nah, adapun simbol-simbol objek diagram, antara lain 1. Objek dilambangkan dengan persegi panjang dengan nama objek diikuti titik 2 dan nama kelas. Yang kedua ada atribut, dilambangkan dengan ditulis di dalam objek, menunjukkan data atau nilai milik objek. Yang ketiga ada link, relasi atau antar objek, dilambangkan dengan garis lurus yang menghubungkan dua objek.
Nah, di sini ada contoh objek diagram. Diagram ini menunjukkan objek-objek nyata yang ada dalam sistem. Contohnya di sini ada objek mobil, kendaraan dengan atribut seperti misalnya merek XX, model YY, dan kapasitas silindernya 2000 cc. Lalu ada juga objek Wikipedia proyek yang terhubung dengan 3 objek pengguna, yaitu di sini ada Rossi, pengguna, Bianchi, pengguna, dan Verdi, pengguna. Ini menunjukkan hubungan antara proyek dan para pengguna yang terlibat. Objek diagram ini membantu kita memahami keadaan objek pada suatu waktu tertentu dalam sistem. Nah, yang terakhir dan yang ketiga ada komponen diagram. Komponen diagram ini adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur fisik dari sistem perangkat lunak. Diagram ini menunjukkan komponen-komponen seperti modul, paket, file, serta hubungan antar komponen melalui antarmuka. Biasanya digunakan untuk memodelkan sistem secara modular agar lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Nah, adapun fungsi komponen diagram menggambarkan struktur fisik dari sistem perangkat lunak, khususnya bagaimana komponen-komponen seperti modul, file, atau paket saling terhubung dan berinteraksi. Diagram ini membantu dalam memahami pembagian tanggung jawab antar bagian sistem serta memudahkan pengelolaan pengembangan perangkat lunak secara modular. Nah, simbol-simbol komponen diagram antara lain yang pertama ada komponen, dilambangkan dengan persegi panjang dengan 2 kotak kecil di sisi kiri. Yang kedua ada antarmuka, yaitu interface. Dilambangkan dengan lingkaran kecil atau setengah lingkaran. Yang ketiga ada dependensi atau ketergantungan, dilambangkan dengan garis putus-putus dengan panah. Yang keempat ada port, dilambangkan dengan kotak kecil yang menempel di sisi komponen. Nah, di sini ada contoh komponen diagram. Diagram ini menunjukkan hubungan antar komponen dalam sebuah sistem pemesanan. Yang pertama adalah komponen pesanan yang terhubung dengan 3 komponen lainnya. Komponen produk melalui konektor yang membawa kode barang, komponen pelanggan dengan informasi detail pelanggan, dan akun melalui jalur yang membawa detail akun. Di bagian bawah, komponen pesanan juga memiliki koneksi dengan komponen pembayaran yang mengarah ke akun sebagai penerima detail transaksi. Diagram ini juga menunjukkan adanya tautan ke diagram kelas sebagai referensi tambahan yang biasanya digunakan untuk mendalami struktur dari masing-masing komponen. Secara keseluruhan, diagram ini menjelaskan bagaimana sistem pemesanan terhubung dengan informasi produk, pelanggan, akun, dan proses pembayaran. Nah, kesimpulannya adalah composite diagram, objek diagram, dan komponen diagram adalah bagian penting dari UML atau Unified Modeling Language yang membantu memodelkan sistem perangkat lunak dari berbagai sisi. Composite diagram fokus pada struktur internal, kelas, dan hubungan antar bagian di dalamnya. Objek diagram menggambarkan kondisi nyata objek-objek dalam sistem pada suatu waktu tertentu. Komponen diagram menunjukkan struktur fisik sistem melalui komponen dan antarmuka yang saling terhubung. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Walid Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.